Pemirsa Amazing Indonesia, bagi masyarakat Indonesia, silaturahmi merupakan bagian dari tradisi adat ketimuran yang masih terjaga hingga sekarang. Dalam silaturahmi, salah satu hal yang tidak akan lupa adalah buah tangan. Geliat UMKM di Bengkulu sudah semakin meningkat, terutama UMKM yang memproduksi kerajinan tradisional yang bagus dan indah yang bisa dijadikan sebagai buah tangan dari Bengkulu, salah satunya adalah batik. Batik merupakan hasil karya dari tangan terampil sehingga menghasilkan berbagai motif yang indah dan beragam, seperti batik yang diproduksi oleh UMKM yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Kagano merupakan batik karya khas Bengkulu Utara dan terinspirasi keindahan Pulau Enggano. Motif batik Kagano bercirikan burung peleci yang ada di habitat Pulau Enggano. Dengan aksara Rejang yang mengangkat nilai-nilai luhur masyarakat mayoritas Rejang, suku asli di Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan filosofi tulisan Kaganga aksara bahasa Rejang, dan dikolaborasikan dengan kearifan lokal alam yang ada di Pulau Enggano, pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Batik ini yang saya beri nama yaitu Kagano, merupakan singkatan dari kacamata Enggano. Mengapa Bapak Bupati dan Ibu Bupati sangat mensupport dengan adanya batik Kagano yang saya ciptakan ini, karena di dalam komposisi batik ini menceritakan tentang flora dan fauna endemis yang ada di Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Selain dari komposisinya, di sana ada burung peleci yang merupakan fauna endemis di Enggano, dan juga ada Raplesia kemumu di sini. Raplesia kemumu yang jenis Gatutensis yang hidup di keasaman tanah yang ada di Kemumu, Bengkulu Utara. Jadi lengkap sudah yang ada di komposisi batik saya ini, merupakan kearifan lokal yang menceritakan tentang Bengkulu Utara, yang mewakili Bengkulu Utara. Sehingga batik ini bukan hanya merupakan media edukasi saja, tetapi memberikan media informasi juga kepada khalayak umum, khususnya masyarakat Indonesia. Leni sebagai pelaku UMKM souvenir khas Bengkulu Utara masih bertahan dalam menggeluti bisnis souvenir khas Bengkulu Utara. Dengan dibantu oleh sang suami, dengan gigih mereka melayani permintaan konsumen lokal maupun luar provinsi. Dengan semangat pantang menyerah, membuat Leni mencapai kesuksesan dalam menjalankan bisnis UMKM serta mampu membangkitkan perekonomian di Bengkulu Utara. Melalui pariwisata dan Dinas Perdagangan dan Industri Bengkulu Utara mengirimkan saya untuk pelatihan, bimbingan teknis mengenai batik tulis, bagaimana cara membatik ini. Sehingga pada saat ini saya membatik tulis dengan khas Bengkulu Utara yang saya buat, yang saya produksi secara kecil-kecilan, bahkan di rumah saya. Kemudian ada beberapa juga yang saya bina melalui PKK Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi di tahun 2023 ini Bengkulu Utara, khususnya saya melalui PKK Kabupaten memiliki 3 desa binaan yang khusus dilatih untuk membatik tulis, untuk ekspansi ke depannya mengenai pengembangan batik tulis ini. Pemirsa Amazing Indonesia, memproduksi batik Kagano tidaklah sulit, dari proses motif, pewarnaan, sampai penjemuran dan siap dipasarkan ke konsumen. Adapun bahan pewarna alam berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti akar mengkudu,
kayu tinggi, dan daun indigo. Nila. Membatik tulis ini saya masih menggunakan dua metode, yaitu batik tulis yang menggunakan komposisi pewarna tekstil dan pewarna alam. Ada beberapa batik yang saya buat menggunakan pewarnaan alam yang khusus diekstrak pewarnaannya di studio saya ini. Kemudian ada juga untuk pewarna tekstil itu saya membuatnya setiap hari itu memproduksi walaupun hanya 5 lembar atau 3 lembar, karena proses batik tulis ini tidaklah seinstan seperti batik cap biasanya, karena memang ini harus melalui proses mencanting. Dengan kegigihan Leni menggeluti bisnis UMKM, sudah banyak prestasi yang diraih. Di antaranya penghargaan kualitas dan produktivitas dari dinas. Dan pada waktu itu saya memenangkan juara itu, dan akhirnya pada 2019 pada saat tepatnya tanggal 29 Desember 2019 Bapak Bupati Bengkulu Utara Insinyur Mian beserta Ibu meluncurkan batik yang saya kasih nama Kagano ini. Untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas melalui marketing digital dan dilakukan secara online dan offline. Secara online kita punya Instagram, kita juga punya kita punya Instagram, ada juga Facebook, ada juga selain Instagram kita sendiri, kita juga sering juga dipromosikan melalui Instagramnya Dekranasda Bengkulu Utara. Batik Kagano itu menjadi batik khas daerah sehingga dipakai secara resmi oleh pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, dan dipakai juga secara resmi oleh siswa-siswi mulai dari TK sampai SMA di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, setelah proses promosi di dalam daerah, tentunya pengembangan saya batik Kagano mulai merambah ke pasar luar daerah. Seperti itu. Untuk proses pemasaran, karena Kagano sudah berjalan 3 tahun ya, kita sudah merambah ke dalam bentuk jenis produknya. Ada beberapa jenis produk dalam pengembangan batik Kagano, tidak hanya dalam bentuk kain yang dibuat menjadi pakaian atau kain atau selendang, tetapi sekarang batik Kagano sudah ekspansi ke arah hijab seperti yang saya pakai, kemudian sarung, kemudian ada juga tas dan sepatu handmade yang kita buat menggunakan batik khas daerah Bengkulu Utara ini. Dengan pola digital marketing berdampak sangat besar pada produksi UMKM Leni, tidak hanya menjangkau lokal Bengkulu, namun sudah merambah tingkat nasional dan mancanegara. Jadi untuk pemasaran sejauh ini batik Kagano sudah lumayan luas, dan kebanyakan yang datang ke sini itu untuk oleh-oleh. Nah, untuk oleh-oleh itu biasanya mereka mengirimkan oleh-oleh yang sudah jauh ya, kalau menurut saya. Sudah ke Singapura, sudah ke Pekanbaru, kemudian sudah ke Kalimantan, ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah pernah dikirimkan sebagai buah tangan. Kemudian pemasaran kita juga itu sudah merambah ke Australia. Nah, di Australia kita pemasarannya lebih ke minat ke dalam bentuk sarung. Nah, kalau di sekitaran Bengkulu itu yang menjadi best seller untuk kalangan anak muda, kalangan ibu-ibu, kalangan perkantoran dan masyarakat itu dalam bentuk hijab dan bentuk batik print. Jadi selain batik tulis, kita juga mau menyiapkan batik print.
Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik selama 3 tahun. Saya juga merasa sangat aman dengan adanya Haki. Jadi ketika kita sudah memiliki Haki, Bengkulu Utara memiliki batik Kagano, maka daerah lain pun tidak bisa memakai motif kita ini, karena ini adalah murni dalam ruang lingkup batik Bengkulu Utara. Kalau untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Bengkulu, itu hampir semua kabupaten yang ada di Bengkulu sudah kita distribusikan, kita perjualbelikan. Untuk wilayah provinsi-provinsi lain juga, seperti halnya terakhir kita ada pengiriman ke daerah Sulawesi. Nah, ada juga pengiriman ke daerah Medan, ada juga pengiriman ke daerah Bandung. Tetapi biasanya pengiriman keluar daerah ini itu adalah pengiriman oleh-oleh, bukan oleh-oleh yang dibawa oleh katakanlah masyarakat Bengkulu Utara yang mau katakanlah misalnya mempunyai kerabat, mempunyai keluarga yang ada di luar daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, terakhir kita juga pernah mengirim ke Australia, karena pada kebetulan ada saudara juga di sana, jadi mereka pun ikut mempromosikan batik Kagano di luar negeri, khususnya di Australia. Semangat pantang menyerah dan berani melakukan terobosan dalam mengembangkan bisnis UMKM. Saya berharap bahwa melalui batik Kagano ini, batik Kagano sangat juga menjadi batik yang populer di Indonesia. Bukan hanya batik-batik yang kita tahu selama ini, namun orang juga tahu Kagano ini juga sudah cukup populer gitu. Nah, saya ingin sekali orang Indonesia sangat mengenal batik Kagano ini yang mewakili daerah Bengkulu Utara. Jelas yang kita inginkan adalah batik Kagano ini memang terus eksis ke depannya dan mempunyai dampak yang bagus, dampak yang baik terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan katakanlah lingkungan ekonomi. Karena selama berjalannya batik Kagano ini, dampak yang kita rasakan itu bukan dampak terhadap diri kita sendiri, tapi juga berdampak terhadap lingkungan sosial. Misalnya semenjak kita katakanlah mendirikan UMKM ini, kita juga sudah mempunyai desa binaan batik tulis. Ini ada di desa Wonoharjo, ada juga di desa Karangsuci, ada juga di desa Palangjarang. Nah, di desa-desa binaan ini kita bimbing untuk sama-sama bisa memproduksi batik Kagano. Nah, selain itu juga dampak yang kita rasakan adalah dampak perekonomian yang bukan hanya dirasakan oleh kita UMKM kita, tapi juga dirasakan oleh katakanlah di sini misalnya penjahit-penjahit yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Itu pun mereka juga bisa sama-sama merasakan dari dampak ekonomi dari pengembangan batik Kagano ini sendiri. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, jika Anda berkunjung ke Bengkulu, belum lengkap rasanya kalau belum membeli souvenir batik Kagano khas Bengkulu Utara, karena kualitasnya sudah bersaing dengan batik-batik karya dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia.